Selepas lulus SMA, aku pingin banget bisa segera kerja. Udah percuma mikir-mikir mau kuliah atau coba daftar jadi apa gitu. Menurutku itu hanya akan buang-buang waktu. Enak langsung kerja, dapat bayaran, dan bisa nyenengin hati, bisa beli apa yang selama ini gak keturutan. Sederhana banget motivasinya, tapi itu real yang aku hadapi. Yang jadi masalah itu aku mau kerja apa dan di mana. Kalau tetap tinggal di kampung, paling-paling suruh bantu ortu kerja di sawah, atau di ladang, cari rumput, atau ngurusi ternak. Tambah jadi kuper dan tak bisa cari penghasilan yang lumayan. Makanya aku sudah bertekad untuk merantau ke kota, entah apa nanti kerjanya. Coba-coba telepon tetanggaku yang sudah lama kerja di kota, dan kabarnya ia sukses sebagai pedagang bakso. Terbukti, kehidupan istri dan dua anaknya yang tinggal di kampung cukup mapan, termasuk punya rumah paling mentereng dibanding tetangga lainnya. Rupanya, inilah yang menjadi jalan hidupku. Sebab Pak Tomo akan bantu carikan pekerjaan jika aku benar-benar ingin kerja di kota. Bahkan aku boleh gabung di rumah kontrakannya, yang penting aku kerasan di sana. Begitulah awal kisahnya. Selanjutnya, apa yang terjadi setelah aku kerja di kota? Yuk ikuti kisah lengkapnya. Namaku Subianto, biasa dipanggil Anto. Umurku 20 tahun berjalan. Saat ini aku kerja ikut tetanggaku di kota, namanya Pak Tomo, umurnya sekitar 40 tahun. Beliau itu juragan bakso yang cukup sukses. Emang, bakso Pak Tomo sudah tak asing lagi di kalangan sekitaran kontrakan. Selain rasanya enak, juga harganya cukup miring. Karena itu, Pak Tomo terus mendirikan cabang, dan kini sudah ada 3 cabang kios bakso milik Pak Tomo. Kalau kamu berminat kerja bantu-bantu jual bakso, boleh kok ikut aku. Nanti tidurnya ya di kontrakan, meski hanya kecil, cukup kok untuk berempat. Ucap Pak Tomo saat aku baru datang. Gak apa-apa Pak, aku manut saja, yang penting aku bisa kerja di sini. Cuma, kok berempat itu sama siapa saja? Tanyaku belum paham maksudnya. Ada, tapi masih jualan orangnya, nanti malam baru pulang, namanya Mbak Ranti dan Bu Karti. Jelas Pak Tomo, rumah kontrakan ini kan dibagi 2 bagian, yang sebelah sana itu ditempati mereka berdua, dan sebelah sini ya kita tempati ini. Jelasnya lagi. Oh, jadi rumah ini ada 2 bagian toh. Gitu batinku. Tapi setelah kuamati, emang benar adanya. 2 bagian itu hanya dibatasi skat triplek, dengan akses ke dapur dan kamar mandi hanya 1 pintu. Aku diam dan manggut-manggut setelah memperhatikan kondisi rumah kontrakan ini. Terus, aku nanti TDR di mana? Padahal hanya ada 1 spring bath, itu pun hanya kecil, dan pasti itu untuk Pak Tomo sendiri. Tanyaku lagi dalam hati. Nanti kalau tidur, Anto bisa gelar tikar mepet dengan dinding triplek itu. Jadi emang begini kondisinya, ya harus sabar dan mau menerima apa adanya, namanya aja lagi berjuang. Begitu kata Pak Tomo, seperti mengerti sedikit kegelisahan hatiku. Gak apalah Pak, yang penting bisa istirahat. Jawabku cukup melas. Setelah ngasih petunjuk begitu, Pak Tomo langsung pamit mau ke warung lagi untuk buka sore sampai malam nanti. Besok aja Anto aku ajak ke warung, sementara istirahat dulu, nanti jam 9 Mbak Ranti dan Bu Karti sudah pulang kok. Begitulah pamitnya kepadaku. Sepeninggalnya, kemudian aku gelar tikar seperti petunjuknya tadi, maunya si istirahat. Sebab perjalanan 5 jam dari kampung bikin cukup payah. Tetapi, ternyata mata ini tak mau aku pejamkan. Pikiranku pergi kemana-mana, ingat Bapak Ibu, ingat jika mau tidur begini bisa nyaman, gak seperti ini, gelar tikar. Ternyata kehidupan Pak Tomo di kota dengan di kampung jauh berbeda ya. Apa yang diraihnya selama ini ternyata emang penuh perjuangan. Lamunanku, sampai tak kusadari, mataku mulai mau lelap, tapi dikagetkan lagi oleh suara berisik dari ruang sebelah.
Suaranya langsung masuk ke ruangku, lantaran dinding triplek itu tak menutup sampai ke atas. Mungkin ini yang kata Pak Tomo, Mbak Ranti dan Bu Karti tadi. Batinku. Yang satu suaranya begitu merdu, kedengarannya masih cukup muda, dan yang satu sudah agak gembret, mungkin cukup berumur. Tapi jujur, aku penasaran ingin melihatnya, kayak gimana sih model dan tipenya. Aku berusaha naik tapi tak bisa, sampai akhirnya aku temukan lubang sejarum tepat di dekat mataku jika lagi tiduran. Wah, rupanya ini rejeki karyawan baru. Batinku. Dan lewat itulah, aku bisa melihat sosok Mbak Ranti dan Bu Karti, yang ternyata emang seperti yang tergambar dalam anganku tadi. Bukan hanya itu, bahkan aku bisa melihat semua aktivitas yang mereka lakukan. Singkatnya, sudah sebulan aku bekerja ikut Pak Tomo di kios baksonya. Sementara aku masih bagian melayani, merangkap bagian pembersihan, sambil suruh belajar, gitu kata Pak Tomo. Aku sudah kenal dengan banyak orang, begitu juga di rumah kontrakan aku sudah bisa beradaptasi. Mbak Ranti dan Bu Karti pun sudah begitu akrab denganku, bahkan udah sering gurau, guton, atau saling ejek. Dari situlah aku mulai ngerti kalau Mbak Ranti itu seorang janda anak satu, sedang Bu Karti itu bersuami dengan 2 anak, semua tinggal di kampung. Begitulah suasana di rumah kontrakan Pak Tomo yang sangat sederhana tapi penuh nuansa perjuangan. Sampai akhirnya aku seperti dapat ujian dari Pak Tomo tentang bagaimana menjadi penjual bakso yang baik dan benar, dan aku dinyatakan lulus olehnya. Kini, aku menjadi tenaga utama, dan naik pangkatku menjadi tukang bakso. Tapi sayang, melihat aku sudah mumpuni, justru Pak Tomo malah sering pulang kampung nyenengin anak dan istrinya. Kadang seminggu, kadang 2 minggu. Enak emang jadi juragan, tinggal nerima bersihnya aja. Iya toh, tapi bukan itu yang jadi perhatianku, melainkan suasana malam hari di rumah kontrakan tiap Pak Tomo pulang kampung. Tentu, gara-garanya aku yang laki-laki sendirian, dengan 2 wanita dewasa. Jujur, meski Pak Tomo tak ada di kontrakan, aku tetap pilih tidur dengan gelar tikar. Bukan apa, sebabnya ada yang bisa aku jadikan hiburan. Aku belum bisa pejamkan mata jika belum lihat pemandangan indah dari balik dinding triplek. Hingga yang terjadi, aku sering hejang-hejang sendiri manakala Mbak Ranti dan Bu Karti pakai busana tradisional dengan bahan dasar dari kulit asli, saat mereka habis mandi, atau mau de urer. Malam itu, karena aku susah benjet pejamkan mata gara-gara keasyikan berada di alam keindahan, kemudian aku pergi ke dapur mau bikin mie instan. Mungkin Mbak Ranti dengar klotak-klotek di dapur, dikira apa gitu, ia pun terlihat keburu nyamperin ke dapur, dengan keadaan yang masih seperti tadi. Aku kaget, begitu pula Mbak Ranti juga sama. Ada apaan? Malam-malam kok sibuk di dapur? Tanya Mbak Ranti. Mau bikin mie Mbak, tapi gak tahu tempat nyimpennya. Di situ loh, di rak lemari. Gak ada Mbak, bisa minta tolong carikan Mbak. Gak nyadar, ia pun melangkah begitu saja, dengan membiarkan keadaannya yang begitu saja. Tolong, temani aku bisa Mbak. Emang kenapa? Ini kan udah malam, waktunya istirahat. Iya Mbak, justru malam itu enyakan ngudek mie bersama. Kayak gitu kan kataku. Mbak Ranti diam seperti termangu, mungkin melihat ada yang aneh pada diriku. Kenapa Mbak kok diam? Tanyaku. I, itu ada tiang listrik di sini. Oh, yang ini toh, emang begini kok Mbak sejak tadi, susah bingit dibilangin. Kataku. Tapi, entah keberanian dari mana, tiba-tiba saja seperti ada yang menggerakkan langkahku. Aku pun langsung nyalain api, dan Mbak Ranti pun langsung membantuku. Jadilah kami bersatu padu untuk ngudek mie bersama. Suasana dapur pun kini bertambah hangat, seiring hangatnya api kompor yang makin menyala. Begitu mie dihidangkan, langsung saja aku SANTAF dengan lahapnya.
Mbak Ranti pun tak mau ketinggalan, kami pun jadi cukup riuh makan mie bersama. Apalagi malam ini hujan mengiringi, jadi makan pun lebih lahap lagi. Lama gak makan mie begini rasanya kok enak banget ya An. Katanya, ya kalau pingin nambah, kita bikin lagi mbak, mumpung Pak Tomo lagi gak ada. Boleh An, yang penting kamu masih semangat ngudek mie-nya. Iya kan? Jangan khawatir mbak, justru yang ini aku buat lebih pedas, biar tambah PANAX. Kataku. Tapi entah apa sebabnya, mungkin karena mendengar suara riuh di dapur, tiba-tiba Bu Karti berada di sebelah kami, kemudian ngomong, aku nimbrung juga an ngudek mie-nya, aku juga pingin makan mie bikinanmu. Ucapnya, tapi, mie-nya tinggal separoh, enti Bu Karti malah kurang. Ah kamu, ya bikin lagi khusus buat aku, lagian kenapa sih gak bilang dari tadi? Katanya, sudah mbak, bikinin lagi aja, aku mah udah kenyang, udah nambah 3 bungkus. Ucap Mbak Ranti sambil ninggalin aku, dan sekarang ganti Bu Karti yang nemenin aku. Tapi sungguh gak ngangka loh, Bu Karti yang lebih TUA ini, justru yang lebih pinter ngudek mie-nya. Bumbunya juga pas banget, dan bikin aku kelongohan karena kepedesan. Mungkin ia yang lebih punya pengalaman ngudek mie kali. Gimana An? Enyakkan mie hasil udeganku. Gituan tanya Bu Karti. Banget Bu, aku gak ngangka loh kalau Bu Karti lihai urusan ngudek-ngudek kayak gini. Ya ini gara-garanya juga karena jarang pulang An, jadi, semangatnya itu bisa berlebih gitu. Dan begitulah yang terjadi. Malam ini kami bertiga bisa bikin dan makan mie bersama. Sejak itu, aku selalu nunggu Pak Tomo pulang kampung. Bahkan kalau 2 minggu saja gak pulang, kerjaku gak bisa fokus. Ada esmozi yang tak bisa aku hindari, lantaran saking pinginnya bikin mie bersama lagi. Mbak Ranti dan Bu Karti pun jadi jarang pulang, bahkan pernah juga sampai suaminya yang nyusul ke kontrakan. Kalau Mbak Ranti mah gak ada masalah, sebab statusnya emang bebas. Tapi anehnya, kenapa yang bisa halimun justru Bu Karti, yang usianya menginjak 40 tahun itu. Tapi gak masalah kan, sebab ia masih punya suami, dan itu artinya semua akan baik-baik saja. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.